Sumpah bener-bener deh Marvel demen banget gitu ngumpetin karakter di trailer yang ujung-ujungnya itu di situ ada sesuatu, ada seseorang yang nggak mau di-reveal. Dan kita udah mulai tahu siapa yang kira-kira diumpetin sama Marvel di trailer Avengers Doomsday ini. Hey guys, nama gue Rian and welcome to Breakdown Channel Universe. Di video kali ini gue bakal nge-breakdown lebih lengkap trailer Avengers Doomsday yang udah gue react dan sedikit breakdown juga di video sebelumnya. Dan ini udah bikin heboh banget trailernya, udah tembus berjuta-juta views. Video ini gue bikin sebelum panelnya Marvel di San Diego Comic Con yang ada di weekend ini. Jadi gue gak bakal terlalu banyak bahas, tapi mungkin gue masukin beberapa konteks yang nyambung sama trailernya biar kalian juga tahu. Karena gue syuting ini memang jauh sebelum San Diego Comic Con, tapi ya gue tambahin aja sebagai tambahan-tambahan karena juga gue akan ada video satu khusus yang ngebahas soal trailer yang muncul di San Diego Comic Con. So video ini juga bakal panjang, jadi gue nggak mau lama-lama di opening, langsung aja kita dive in bareng sama gue Rian. Let's explore this universe. Oke, trailer ini dibuka dengan sebuah shot yang langsung bikin fans X-Men tuh langsung pada merinding. Ini ada place card yang bertuliskan Xavier School for Gifted Youngster, lengkap dengan alamatnya ya. 1407 Graymalkin Lane, Salem Center, Westchester County di New York. Ini alamat persisnya X-Mansion dari film-film X-Men Fox yang dulu. Dan yang beda di sini, place card-nya tuh nggak berdiri gagah di gerbang depan kayak biasanya, dimana di sini tergeletak di tanah aja gitu, di lantai. Ini tuh simbol visual kalau X-Men di universe mereka tuh lagi babak belur, lagi di titik terlemahnya mereka. X-Mansion di sini dibikin ulang persis kayak yang ada di franchise Fox dulu. Dan ini tuh bukan cuma nostalgia biasa ya guys ya. Kita tahu Kevin Feige itu memulai karirnya sebagai associate producer di film X-Men tahun 2000. Jadi ada alasan personal kenapa Marvel pengen ngasih karakter-karakter ini penghormatan yang layak kayak yang dimunculin di trailer ini. Terus kita ketemu Patrick Stewart yang balik lagi sebagai Charles Xavier, dimana ini penampilan dia yang ke-8 sebagai Profesor X. Dia lagi di kursi rodanya natap keluar jendela sambil ngelindungin matanya dari cahaya. Dan kalau kalian perhatiin baik-baik di luar jendela itu ada lengkungan biru kayak atmosfer bola di langit, dan pelan-pelan ada riff api yang mulai datang ke arah bumi. Nah inilah yang namanya incursion yang dilihat dari permukaan tanah. Ini persis kayak yang dijelasin Reed Richards versi John Krasinski di Multiverse of Madness, dimana dua Earth dari realitas yang berbeda bertabrakan dan ngancurin satu sama lain. Dan kalau kalian perhatiin sepanjang trailer, langit di banyak shot itu warnanya tuh kayak merah orange. Dan itu juga bukan sekedar estetika biasa, karena kalau di komik Hickman, gitulah tampilan kalau Earth alternatif yang muncul di langit kita, dan itu terlihatnya berwarna merah. Jadi bener-bener ini adalah proses incursion yang tergambarkan secara jelas. Terus untuk pertama kalinya kita dengar suaranya Robert Downey Jr. sebagai Victor Von Doom. Dan dia bilang, "Something's coming, something we may not be able to deter. Before this day is done, we shall be faced with an unthinkable decision." Dan gue mau kalian tuh nangkap sesuatu di sini karena ini penting banget buat ngeset tone seluruh film. Doom di sini tuh nggak ngancem, dia tuh nggak bilang gue bakal ngancurin kalian, enggak. Dia malah kayak ngasih peringatan. Dia ngomong sebuah keputusan yang nggak pernah terbayangkan, sebuah unthinkable decision. Yang dia maksud itu adalah kenyataan pahit kalau buat menyelamatkan satu realitas kalian harus ngorbanin realitas yang lain. Mungkin kayak gitu ya. Itulah beratnya incursion sebenarnya. Dan cara Doom ngomong kayak gini dari awal itu langsung ngasih sinyal kalau dia tuh bukan villain yang lurus hitam putih kayak misalnya Thanos yang emang dia tuh pengen nge-snap, pengen ngilangin setengah dari populasi manusia atau populasi alam semesta. Dia ini justru pengen menyelamatkan tapi dikasih pilihan yang sulit. Yang sebenarnya ini sebenarnya mirip-mirip sama Thanos juga. Tapi kalau Thanos kan kita masih bisa cari alternatif yang lain. Sedangkan si Dr. Doom ini gak ada pilihan lain selain yang ditawarin sama dia ini, yaitu menghancurkan universe yang mau nabrak universe kita. Oh ya, soal aksennya. Ini katanya adalah aksen Latverian karena Doom itu berasal dari Latveria, negara fiksi di Eropa Timur. Dan gue pribadi sebenarnya suka sama pilihan ini karena selama ini kita tuh cuman bisa dengerin aksen Romania yang generik aja dari adaptasi-adaptasi yang lain. Jadi, dimana kita denger RDJ di sini itu ngasih warna baru ke karakter ini yang lebih seger. Nah, biar kalian ini nggak bingung sepanjang video, gue jelasin dulu peta besarnya. Di Doomsday ini ada 3 universe utama yang saling tabrakan. Yang pertama ada Earth 616, itu
itu MCU yang utama yang kita ikutin dari film Iron Man yang pertama sampai sekarang. Dan yang kedua ini ada Earth 10005. Itu adalah universe X-Men Fox sekaligus universe-nya Deadpool. Dan yang ketiga ada Earth 828. Itu universe Fantastic Four dari First Step. Nah, 3 universe ini 616, 10005 dan 828 ini lagi dalam jalur tabrakan, dan itulah inti dari seluruh krisis yang akan terjadi di film ini. Ada satu pertanyaan gede yang muncul di kepala gue sebenarnya. Kenapa incursion ini terjadi? Kenapa 3 universe ini bisa berbarengan nabrak kayak gini? Nah, ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, film ini tuh bakal nyalahin semua pelanggaran ruang dan waktu yang udah kejadian sejak Endgame. Coba kalian ingat-ingat. Ada Steve Rogers yang memilih untuk tinggal di masa lalu. Ada Doctor Strange dan Spider-Man yang mengotak-atik spell di No Way Home. Ada Wanda yang dreamwalk di Multiverse of Madness. Ada Darben yang buka rift di The Marvels. Dan ada X-Men yang mengubah timeline di Days of Future Past. Sampai Deadpool juga yang mengacak-acak timeline di filmnya dia. Bahkan sampai Loki yang ngebiarin multiverse mekar jadi pohon yang tidak terhingga. Semua tindakan ini kayak ngasih retakan kecil di bendungan, dan sekarang bendungannya ini jebol. Tapi kita nggak menutup kemungkinan untuk kemungkinan yang kedua, di mana film ini ya cuman aliran natural multiverse aja. Emang udah takdirnya alam semesta ini bakal hancur kayak gini. Dan ada juga kemungkinan yang ketiga dan yang paling bikin merinding, yaitu ini tuh semuanya ternyata disengaja. Coba pikir, kalau 2 Earth nabrak kan bisa dibilang ya itu kecelakaan aja. Tapi ini ada 3 nih, nggak yang kayak 2 duluan tabrak terus yang ketiga muncul. Nggak, ini 3 sekaligus tiba-tiba datang berbarengan dan saling mau tabrakan. Ini tuh berasa banget kayak ada yang sengaja nyenggol, ada yang nyusun ini semua. Dan orang kayak Reed Richards pasti bakal langsung mikir kalau ini tuh bukan kebetulan. Dan kalau ada yang sengaja nyusun kehancuran ini demi bikin dunia baru, ya kita udah pada tahu lah ya siapa orang di balik yang bikin acak-acak inilah. Nah, sebelum kita lanjut, gue perlu ngomongin siapa sih Victor Von Doom ini. Karena mungkin banyak dari kita yang belum terlalu kenal karakter ini di layar lebar. Nah, Doom itu kalau lu tanya banyak orang adalah villain terhebat atau terbaik yang pernah dibuat sama Marvel. Dia ini bukan cuman penjahat biasa, dia ini ilmuwan yang jenius banget. Terus dia teknolog, sekaligus dia ini penyihir. Dia menguasai sains dan sihir sekaligus. Dan dia selalu digambarkan 3 langkah di depan dibanding hero-hero yang paling pinter sekalipun. Dan ini yang bikin karakter Doom makin menarik. Kayaknya dia ini nggak langsung tampil sebagai penjahat. At least di awal film, Doom ini bakal berperan seolah-olah dia ini adalah good guy. Seolah-olah dia ini ada di pihak para hero. Sebelum akhirnya dia ini bakal balik badan dan terungkap kalau sebenarnya semuanya tuh rencananya dia. Jadi jangan kaget kalau awalnya kalian bakal ngelihat Doom tuh kayak lagi bantuin, kayak lagi ngasih solusi, karena ya itu semua bagian dari permainannya dia. Dan motivasinya pun bukan sekedar pengen nguasain dunia biasa. Menurut teori yang berkembang, Doom ini pengen bikin sebuah realitas baru, sebuah dunia di mana keluarganya nggak pernah mati. Jadi di mata dia sendiri, dia bukan villain, dia justru penyelamat. Dia orang yang rela ngorbanin segalanya demi ngembaliin apa yang udah dia hilang gitu. Dan villain yang ngerasa dirinya paling bener itu selalu jadi villain yang paling nyeremin, guys. Nah, ini pertanyaan yang lagi rame banget dibahas sama orang-orang. Apakah Dr. Doom ini variannya Tony Stark yang jadi jahat, atau dia ini orang yang beda tapi kebetulan satu wajah aja sama gitu, mirip? Dan buat gue pribadi nih, gue bilang dia ini bukan variannya Tony Stark. Simple aja alasannya ya. Kita ingat Chris Evans dulu pernah bermain sebagai Human Torch di film Fantastic Four 2005, dan akhirnya dia balik lagi di sini memerankan karakter yang lain, yaitu Captain America di sepanjang MCU. Dan karakternya dengan wajah yang mirip dibalikin lagi di Deadpool and Wolverine sebagai Human Torch juga, yang kasarnya berasal dari universe Fantastic Four yang dulu. Jadi muka sama, karakternya beda. Dua-duanya satu wajah tapi nggak ada hubungan varian sama sekali. Itu cuma 2 orang yang bener-bener beda aja. Nah, menurut gue Doom sama Tony sama aja kayak gini. Apalagi Doom itu punya aksen Latveria, dan itu beda banget sama Tony Stark. Dia ini punya sejarahnya sendiri. Dia orang Latverian asli. Jadi buat gue ini tuh Victor Von Doom beneran yang original, bukan variannya Tony Stark atau Tony Stark yang belok. Oke, barengan sama trailer ini Marvel juga ngedrop satu poster resmi yang menurut gue diam-diam malah lebih ngebocorin plot daripada trailernya sendiri. Di poster itu kita ngeliat Doom dari belakang lagi megang topengnya menatap sebuah tapestry atau mural gede banget di dinding, dan di mural itu ada gambaran seorang wanita dan seorang anak kecil yang melayang di atas bumi yang retak.
Dia ini dikelilingin sama malaikat dan ini yang bikin fans langsung heboh guys. Ada dua kemungkinan yang berkembang. Ada yang bilang kalau itu adalah ibunya Dr. Doom, si Cynthia Von Doom. Karena di komik ibunya Doom ini punya nasib yang tragis. Jiwanya tuh berakhir di neraka di tangan Mephisto. Tapi ada juga yang bilang kalau itu tuh bukan ibunya tapi istri sama anaknya Doom yang udah meninggal. Dan malaikat di mural itu jadi petunjuk kalau yang mereka ini udah nggak ada, udah dijagain sama malaikat. Dan ini nyambung sama beberapa rumor yang memang belum confirm juga. Katanya versi MCU-nya Doom ini wajahnya nggak hancur gara-gara eksperimen ngontek ibunya yang persis sama kayak di komik. Tapi ini terjadi gara-gara dia ini mau mencegah atau menghentikan incursion yang mau ngancurin dunianya. Eksperimennya gagal, meledak, ngancurin badannya bahkan seluruh tubuhnya, dan yang paling tragis ngebunuh istri dan anaknya. Dan ada rumor lanjutan juga. Ini juga belum resmi yang bilang kalau Steve Rogers lah yang ternyata secara nggak langsung jadi penyebab incursion yang membunuh keluarganya Dr. Doom. Dan kalau ini beneran, artinya sepanjang film Dr. Doom ini bakal menyimpan dendam ke Steve. Tapi sekali lagi, bagian ini tuh masih rumor, belum ada konfirmasi. Tapi ya, clue-nya udah mulai banyak. Salah satunya gimmick berantemnya RDJ sama Chris Evans waktu muncul di CinemaCon waktu itu. Kayak ngasih clue Civil War yang kayak dulu lah. Terus kita pindah ke New York dan kita lihat Avengers Tower yang baru. Ini tower yang sama dari post credit scene film Thunderbolts, yang waktu itu masih dalam proses dibangun ulang sama Valentina jadi Sentry Watchtower. Dan sekarang di Doomsday pembangunannya udah kelar, dan yang menarik tower ini sebenarnya udah pernah kita lihat dari kejauhan di Daredevil Born Again season kedua. Dan kita lihat Thor jalan bareng sama Fantastic Four masuk dari kapal mereka. Ada Reed Richards dengan jaket putihnya, ada Johnny Storm dan Sue Storm dengan jaket biru, dan ada Ben Grimm si The Thing tanpa jaket. Dan Thor di belakang mereka sambil bawa Stormbreaker. Dan dari desain kapalnya, ini kapal dari Universe 828, yang artinya entah gimana ceritanya Thor ini bisa ketemu sama Fantastic Four sejak awal. Terus mereka masuk ke penthouse, dan disinilah kita dikasih salah satu shot paling padat dari seluruh trailer. Karena hampir semua pemain utama ini ngumpul di satu ruangan ini. Di sisi kiri ada tim Thunderbolts alias The New Avengers pakai Z. Ada John Walker dengan baret barunya. Ada Red Guardian alias Alexi dengan jumpsuit Avengers with a Z-nya yang konyol itu. Dan di pojok paling kiri duduk di tangga ada Bob alias Sentry yang masih pakai kaos kaki plus sandal sambil baca buku. Dan dia sedang nggak suit up karena dia takut kekuatan Void-nya bakal bangkit lagi. Terus ada Yelena Belova dan ada Bucky dengan outfit barunya, dimana di sini keblok sama Ghost, dan ada Avastar si Ghost. Di sisi kanan ada Old Avenger, Scott Lang si Ant-Man, Sam Wilson si Captain America, dan ada Thor. Dan di tengah ini ada Fantastic Four lengkap di atas platform. Dan yang perlu kalian perhatiin ada layar di dinding di belakang mereka, karena di situ ada tampilan 3 Earth biru yang dihubungkan sama garis. Nah, visual ini diambil langsung dari komik Hickman dari New Avengers volume 3 nomor 2 tahun 2013, di mana Reed Richards jelasin soal incursion ke kelompok Illuminati. Ada juga diagram core Earth yang kelihatan terbelah, warnanya biru, merah, dan kuning. Dan di bawah gambar itu ada countdown digital, kayak jam hitung mundur yang nunjukin mungkin berapa lama lagi waktu yang mereka punya sebelum ketiga Earth ini bakal menyatu dan hancur. Satu detail teori fans yang gue suka di sini, warna core-nya kan di sini ada biru, merah, kuning, tapi nggak ada yang warna hijau. Dan hijau itu justru warna yang identik banget sama Dr. Doom di film ini. Jadi, beberapa fans nebak mungkin hijau itu bakal jadi warna dari Battle World baru yang kebentuk nanti sama si Dr. Doom. Ini teori ya, masih rapi lah buat logikanya ya. Tapi ada satu hal yang bikin gue penasaran, yaitu kemungkinan ada karakter yang sengaja disembunyiin. Kalau kalian perhatiin baik-baik, ada beberapa ruang kosong yang mencurigakan di frame ini. Coba zoom ke area di sebelah kiri kaki Johnny Storm. Di bagian dinding biru dan layar 3 panel itu ada semacam blurring ya. Ada inkonsistensi, kayak ada sesuatu atau ada seseorang yang emang sengaja dihapus dari situ. Dan kalau kalian merhatiin simetri keseluruhan shot ini, kita punya Bob yang duduk di paling ujung kiri frame yang bahkan hampir nggak kelihatan. Jadi wajar banget kalau harusnya ada sosok lainnya yang ada di ujung paling kanan frame. Mungkin di belakang Thor, mungkin juga duduk di tangga di sebelah kanan. Dan ini nyambung sama teori kalau Dr. Doom itu sebenarnya ada di kapal Fantastic Four atau di scene ini.
tapi dia sengaja diedit keluar dari trailer. Dan ini bukan hal yang mustahil buat Marvel. Karena ya emang mereka tuh punya sejarah memanipulasi trailer. Contohnya yang ada di trailer Infinity War. Dulu kita lihat Hulk lari bareng sama para Avengers di Wakanda. Padahal di filmnya itu nggak pernah kejadian atau di-cut. Jadi kalau emang bener Doom nyamar jadi Eli di awal film, ini jadi masuk akal banget kalau kehadiran dia di momen-momen awal kayak gini sengaja disembunyiin dari kita biar twistnya tuh jadi nggak kebocoran. Dan ngelapisin semua di sini dari tengah trailer sampai akhir, ini ada monolog dari Thor yang menurut gue ini adalah dialog yang paling gelap, paling pahit yang pernah kita dengar. Dia bilang, "Aku telah bertarung bersama banyak ksatria sepanjang hidupku. Mereka jauh lebih tangguh daripada kita semua digabungkan. Namun mereka tewas. Mereka tewas saat menghadapi musuh dan ancaman yang sejujurnya jauh kurang menakutkan bagiku dibanding yang satu ini. Seluruh pengorbanan mereka akan menjadi sia-sia jika kita tidak berdiri bersama. Kesampingkan pertikaian sepele kalian, jangan berharap apapun pasti kecuali hal ini. Jika kalian kembali nanti, kalian akan kembali sebagai saudara. Tapi ingat kataku, kita akan membutuhkan sebuah keajaiban." Dan ada si Chris Hemsworth di sini itu beda banget. Dia nggak lagi bercanda sama sekali. Dia kayak lagi ngomel, kayak lagi nyeramahin, dan nada ini justru ngingetin gue sama bapaknya sendiri, Odin. Dan kalau kalian merhatiin mukanya Thor, di sini masih ada bekas luka di sisi kiri mukanya dari waktu Hela yang nyabet dia waktu di Ragnarok. Jadi luka-luka lama dari kiamat kaumnya dulu tuh masih kerasa lah. Nah, waktu Thor ini ngomong many warriors yang jauh lebih kuat tapi tetap mati, ini memang gak jelas nge-refer ke siapa. Dia mungkin lagi ngomongin Tony Stark, Natasha, Loki, Heimdall, Vision, Gamora, Jane Foster, sampai seluruh Asgardian yang tewas melawan Thanos. Atau bahkan dia sempat ketemu warrior-warrior yang baru yang malah kalah ketika ngelawan Doctor Doom. Dan waktu dia bilang put aside your petty squabbles, dia mungkin lagi nyindir konflik dua tim Avengers yang lagi rebutan nama ya. Plus ada ketegangan antara Wakanda dan Talokan juga. Plus nanti Avengers tuh bakal lawan X-Men juga. Jadi intinya adalah semua orang lagi pada ribut sendiri, padahal ancaman yang jauh lebih gede ada di depan mata nih. Nah, yang menarik, kita sebenarnya nggak tahu persis kapan Thor ngucapin speech ini. Trailer nyambungin monolog ini ke shot Thor yang dikalahin sama Doom. Tapi menurut gue, ada kemungkinan pidato ini tuh justru diucapin setelah Thor ini ngerasain sendiri kekuatan dari si Dr. Doom. Soalnya kalau kita mikir, satu-satunya ancaman berwujud orang yang levelnya cukup gede buat bikin Thor seketakutan ini, ya cuma Dr. Doom aja. Ancaman incursion doang mah tanpa ada sosok di baliknya, ya rasanya nggak cukup buat bikin Thor sampai ngomel penuh dengan keputusasaan kayak gini. Jadi buat gua, pidato Thor ini udah nyium betapa mustahilnya lawan yang bakal mereka hadapi. Nextnya kita lihat Namor duduk di singgasananya. Singgasana yang sama dari Wakanda Forever dengan rahang Megalodon di belakangnya. Dan di depannya ada Shuri sebagai Black Panther bareng M'Baku, dan ada para prajurit Wakanda tiba-tiba hadap-hadapan sama prajurit Talokan yang berkulit biru. Dan yang aneh, singgasana Namor ini biasanya ada di dasar laut Karibia, tapi di sini kelihatannya kering di udara terbuka. Dan rahasianya kebuka di shot berikutnya karena kita ngelihat lautan di sini terbelah, memecah dasar laut sampai ada tembok air raksasa yang berdiri ngelilingin area yang jadi kering ini. Dan visual ini mau gak mau langsung ngingetin kita sama Musa yang membelah lautan di Laut Merah dulu. Ya kita gak bisa ngelihat langsung sih kejadian Musa, tapi itu ada di film Ten Commandments. Entah apa yang bisa bikin jadi begini, tapi bisa jadi Namor ini sengaja bikin lautan kering ini untuk proses diskusi dengan Wakanda dan para hero lain. Bisa juga ini terjadi karena fenomena incursion. Dan dari sini kita juga bisa ngelihat bagaimana film ini kayak nyusun strategi, karena kelihatannya para hero ini kayak jadi kebagi dua kelompok. Separuh dari mereka itu pergi ke X-Mansion di Universe 10005 dan Reed Richards ikut sama kelompok itu. Makanya nanti kita bakal ngelihat ada Reed yang ada di tengah-tengah pertempuran di X-Mansion, bukan di gurun. Sementara separuh lagi ini termasuk Sue Storm dan juga Ben ini pergi ke wilayah Talokan dan Wakanda ini. Ada scene di sini di mana kita lihat Sue Storm dan Namor kayak lagi berjuang buat nahan tembok air raksasa itu. Nah, Sue kelihatan kelelahan banget sambil ngeluarin force field-nya dia, dan Namor terbang cepet ngelilingin area yang kering. Kayaknya yang mereka lakukan ini adalah proses gimana mereka mengeringkan lautan, dan kayaknya ini ada hubungannya sama inti bumi yang ada di screen di markas Avengers. Bisa jadi kekuatan matahari Talokan itu yang ada di Black Panther Wakanda Forever ini mengambil kekuatan dari inti bumi, yang intinya adalah
Talokan adalah tempat yang paling dekat untuk mengakses inti bumi. Nah, inti bumi ini kayaknya jadi salah satu cara untuk mencegah incursion. Makanya timnya dibagi jadi dua. Yang satu mencegah tabrakan dengan pergi ke Earth yang lain yang mau nabrak. Tim satunya lagi itu ke inti bumi untuk menghentikan proses incursion dari bumi. Dan ngomongin soal Namor dan Sue Storm, ini buat kalian yang belum tahu komiknya, Namor itu naksir berat sama si Sue Storm, dan dia selalu jadi si bad boy yang jadi love interest alternatif buat si Sue. Walaupun pada akhirnya Sue tetap memilih si Reed Richards. Jadi ada kemungkinan kita bakal dapat momen pertemuan antara Namor dan Sue Storm di film ini, dan kita bakal ngeliat si Namor ini jatuh cinta sama Sue Storm, dan ini bakal seru banget. Terus kita ngelihat Thor mendarat dengan jejak petir di sebuah lokasi eksterior yang penuh patung-patung rusak dan potongan-potongan robot yang berserakan. Dan Stormbreaker-nya ini nyala oleh petir, sementara dia march ke arah Doom yang berdiri dari kejauhan. Nah, lokasi ini dari patung-patungnya gue yakin ini adalah taman di luar X-Mansion. Karena di dalam X-Mansion pun kita ngelihat Xavier ini hobi banget mengkoleksi patung-patung klasik. Dan potongan robot yang berserakan itu kalau kita lihat zoom, itu adalah potongan Sentinel. Dan ini nyambung sama teori kalau Dr. Doom nantinya bakal manggil Sentinel pakai sihirnya buat menyerang para hero. Di trailer yang dimunculin di SDCC kemarin juga di bagian akhirnya itu kita bisa ngelihat gimana Dr. Doom ini membangkitkan begitu banyak Sentinel yang akhirnya diarahkan Sentinel-Sentinel ini untuk melawan Thor. Kayaknya karena ini ada di scene yang sama, itu kayaknya untuk melawan Thor. Dan bisa mengendalikan Sentinel ini bisa dibilang ini hal yang luar biasa, karena Sentinel itu di berbagai iterasi baik di komik ataupun di film yang sebelumnya, bahkan mereka ini bisa mengcopy kekuatan dari mutant atau dari target yang lagi mereka incer. Jadi ini bisa jadi bahaya banget buat tim yang bakal melawan si Dr. Doom. Lebih dalam lagi gue bakal bahas di video selanjutnya yang khusus untuk ngebahas trailer yang tayang di SDCC. Ingat shootnya Cyclops yang nembak ke arah Sentinel di teaser sebelumnya? Nah, itu kemungkinan bagian dari pertempuran yang sama ini. Nextnya kita ngelihat perang seru, perang di dalam X-Mansion di mana para hero MCU bentrok ngelawan X-Men. Kita lihat tangga kayu utama X-Mansion ini meledak jadi bola api dari bawah. Terus ada Cyclops yang diperanin sama James Marsden. Ini melangkah maju dengan optic blastnya dan dia balik pakai kostum biru kuning yang comic accurate banget, lengkap sama sabuk Wise Trap. Buat gue yang tumbuh bareng sama X-Men ngelihat si Cyclops pakai baju X-Men yang kayak gini, gue jujur nih gue ngerasa akhirnya X-Men kita dapat kostum yang benar-benar layak, yang comic accurate. Terus di lantai atas kita dikasih lihat salah satu match up yang gak pernah kita pikirin ya, yaitu Gambit versus Shang-Chi. Channing Tatum balik lagi sebagai Gambit, persis kayak yang ada di Deadpool and Wolverine dengan tongkat ungu dan kartu-kartunya. Dan ada Simu Liu yang balik sebagai Shang-Chi, nahan serangan itu dengan Ten Rings Orange di lengannya. Dan buat yang belum tahu gimana Gambit bisa ada di sini, di post credit scene Deadpool and Wolverine ada TVA yang nunjukin Gambit masih hidup, dan di deleted scene kelihatan ada portal Sling Ring yang ngeluarin dia dari Void. Jadi ada seseorang yang menyelamatkan Gambit dan naruh dia bareng sama X-Men. Terus kita ngelihat Gambit yang lompat dari balkon, dan pas dia lompat di atasnya ada stained glass dengan logo X-Men yang gede banget, dan dia hantam tongkatnya ke lantai sampai ngeluarin shockwave ungu di kaki Shang-Chi. Di sekitar situ ada Sam Wilson, ada Reed Richards, ada Mystique yang masih berantem sama Yelena. Dan ngomongin soal Reed, kita juga bisa ngelihat Reed Richards yang manjangin lengannya buat nahan perisai Sam Wilson di scene yang lainnya. Sementara Yelena ini nunduk lewat di bagian lengannya Reed Richards kayak dia lagi limbo. Dan di sebelah kanan ada robot Herbie yang kelihatan dapat upgrade dari penampilannya sejak Fantastic Four First Trap. Nah, kehadiran robot ini di pertempuran X-Mansion kayak sebenarnya menimbulkan pertanyaan, ngapain Herbie ada di sini? Nah, menurut gue kehadiran Herbie ini justru ngasih petunjuk kalau Reed Richards ini butuh dukungan teknis buat sesuatu lah, untuk nge-hack sesuatu kayaknya. Dan sesuatu itu kemungkinan adalah Cerebro. Dan ini menarik banget. Jadi Kevin Feige waktu itu dia sempat ngobrol, dia bilang kalau dia tuh ketika masuk ke setnya Avengers Doomsday, dia tuh jadi kangen sesuatu karena dia ngelihat sesuatu yang dia kerjain 26 tahun yang lalu. Dan dia bilang kalau set interiornya ini atau set dari yang mereka bangun ini tuh mirip banget sama apa yang mereka kerjakan dulu. Dan kalau kita lihat dari X-Mansion yang udah muncul di trailer, di sini X-Mansion-nya aja emang agak beda, walaupun ya mirip-mirip, tapi agak beda dengan yang
dikerjain sama yang dulu. Tapi justru pernyataan ini yang bikin penasaran karena kayaknya ada hal yang memang belum ditunjukkan di trailer yang benar-benar mirip sama kayak yang dikerjain dulu, which is adalah interior dari Cerebro. Jadi kayak pasti ada set lain yang di reverse sama si Kevin Feige di sini, dan itu adalah ya interior Cerebro ini. Dan mungkin ada sesuatu yang bakal dilakukan sama si Reed Richards dengan Herbie menggunakan Cerebro ini ya. Mungkin kalau kita mengambil teori kalau si Dr. Doom atau siapapun yang menculik anaknya atau anaknya si Reed Richards dan Sue Storm ini hilang, kayaknya mereka bakal menggunakan Cerebro untuk mendetek atau untuk mengetrack si anaknya ini ada di mana. Terus kita kira ketemu Mystic di sini. Rebecca Romijn balik lagi meranin Mystic dan dia menangkap batonnya Yelena, terus dia berubah jadi Yelena. Jadi kita dapat dua Yelena yang saling cekek di sini. Dan Mystic di sini itu dapat upgrade guys. Rambutnya jadi kayak merah pendek, atasan putih dia pakai bajunya. Terus kulitnya birunya lebih terang dengan bintik-bintik gelap. By the way, kalau kalian ngerasa set gue ini agak bagus, apalagi mic-nya ini terpajang dengan baik, ini karena gue itu dibantu atau gue disupport sama ini nih, Rode mic dan juga Moto Movie guys. Jadi selain gue bakal sering syuting pakai ini, gue juga ada bikin program podcast yang nantinya gue bakal undang banyak tamu-tamu dan kita bakal ngebahas, bukan cuman bakal ngebahas soal orang ya, tapi kita bakal ngebahas fandom apa yang kira-kira lagi menarik, topik apa, kayak contoh nanti kita bakal ngobrolin soal Doomsday juga, soal Spider-Man Brand New Day. Semuanya nanti bakal ada episode khusus, gue bakal ngobrol sama teman-teman gue. Dan gue mau ngucapin thank you buat Rode, dan kalau kalian mau mic yang kayak gini, gue udah taruh semuanya nih di bawah. Itu kalian bisa klik aja langsung. Apalagi khusus kalian yang lagi pengen belajar konten YouTube kayak gue nih, mic yang kayak gini cocok banget pokoknya buat kalian. So langsung aja klik yang ada di bawah linknya guys. Oke, terus kita dapat salah satu shot baru yang bikin heboh, yaitu shotnya Loki. Yes, Tom Hiddleston balik dan dia pakai lagi outfit analis TVA-nya, lengkap sama jaket dan rambut yang disisir kayak yang ada di series Loki. Dia ini lagi megang kartu ID TVA. Nah yang menarik, di bagian belakang kartu itu ada gambar pohon, dan pohon itu adalah pohon Yggdrasil. Wujud yang Secret Timeline ambil di akhir series Loki season kedua, waktu Loki ini duduk di pusat pohon itu sebagai God of Stories yang nahan semua timeline biar nggak runtuh. Jadi keberadaan pohon ini di kartu ini ngasih tahu kalau Loki ternyata memang masih bisa gerak, masih bisa muncul, dan dia nggak stuck selamanya di singgasana itu. Dan ada satu detail kecil yang jenius, di mana tangan yang megang kartu ini itu pakai cincin kawin, sementara Loki kan nggak nikah ya, nggak punya cincin. Jadi tangan ini kemungkinan besar adalah tangannya Steve Rogers di rumahnya. Rumah yang sama yang kita lihat di teaser Doomsday pertama waktu Steve Rogers ini menggendong bayi. Jadi teorinya God of Stories Loki ini datang ke rumah Steve dalam wujud analis TVA buat ngejelasin ke Steve kalau keputusan dia dulu udah menyebabkan incursion, dan mungkin ini juga ngasih Steve kartu ini biar Steve percaya kalau Loki ini bukan penjahat yang dulu dia kenal. Nah, kehadiran si Loki di trailer ini lengkap dengan outfitnya analis TVA ini ngasih tahu kita kalau ternyata Loki ini masih bisa gerak dan dia masih bisa muncul di tempat lain. Dia nggak sepenuhnya terkurung di tahtanya, dan mungkin dia pakai kemampuan mischiefnya untuk mengirim bayangannya sendiri ke timeline manapun yang dia mau. Dan inilah yang bikin teori tadi makin masuk akal kalau Loki sebagai God of Stories sengaja turun ke untayan waktu yang buat si Steve Rogers ini buat ngejelasin ke Steve secara langsung apa yang udah dia sebabin di multiverse. Ada juga teori yang bilang kalau Loki lah yang mindahin Steve Rogers, Peggy sama anaknya ini ke Universe 828, ke Universe Fantastic Four. Kalau ini bener, ini ngejelasin banyak hal soal gimana Steve Rogers ini bisa nyambung sama Fantastic Four di akhir trailer. Trailer ini juga menyelipkan beberapa momen emosional yang cepet tapi ngena. Kita lihat Xavier meluk Magneto, Ian McKellen dengan penuh emosi kayak dua orang tua yang baru aja bikin keputusan paling berat dalam hidup mereka. Terus kita juga ngelihat Scott Lang yang nyium kening anaknya Cassie Lang yang sekarang rambutnya blonde, comic accurate. Nah, Catherine Newton di sini dikonfirmasi dan dia nggak masuk di cast awal sebenarnya. Dan soal Scott sama Casey di sini, gua rasa kehadiran mereka ini bukan cuman momen emosional doang ya, tapi fakta kalau kedua karakter ini di filmnya ini ngasih sinyal kuat kalau mereka ini bakal seenggaknya menyinggung konflik yang mereka lawan yang terjadi di film mereka sendiri, itu mereka ngelawan Kang the Conqueror.
Soalnya nggak mungkin kejadian sebesar Kang the Conqueror itu dibiarkan ngambang tanpa ada closure atau tanpa disebut kayak gimana. Jadi kayaknya ini adalah momen dimana kita bakal ngelihat gimana Dr. Doom dan si Kang the Conqueror ini bakal nyambung. Dan pertanyaan gue, kenapa Cassie Lang ini ada di sini? Kira-kira perannya tuh apa, guys? Nah, menurut gue ini adalah setup buat Young Avengers. Ingat nggak terakhir kali kita ngelihat si Kamala Khan, dia tuh lagi menuju barat buat mencari Cassie Lang. Dan kita juga udah tahu gimana Cassie, Kamala, sama Jean Grey udah dikonfirmasi bakal muncul di Avengers Secret Wars. Jadi kemungkinan besar di Doomsday inilah benih-benih Young Avengers mulai ditanam. Dan kalau multiverse beneran hancur di akhir film, para hero muda inilah yang bakal jadi generasi Avengers baru di Battle World nantinya. Next kita bisa ngelihat scene di mana si Johnny Storm ini memeluk seseorang dengan rambut blonde, di mana ini banyak yang berasumsi antara ini adalah Sue Storm atau ini adalah Franklin Richards. Tapi setelah trailer SDCC kemarin muncul dan banyak orang di SDCC yang ngobrolin ini, ternyata mereka berasumsi kalau ini adalah Franklin Richards karena dari tinggi si orang ini yang berada di bawah tingginya si Johnny Storm. Artinya ini good news karena kalau ternyata teori bagaimana Dr. Doom ini menculik si Franklin Richards, artinya di sini Franklin Richards-nya ketemu, tapi ada di momen dimana ini nggak enak banget nih, di belakang ada semacam matahari. Dan kita juga bisa ngelihat money shot dari trailer ini, yaitu momen yang mungkin nanti bakal bikin bioskop histeris ya, yaitu Thor mengulang adegan lompatannya dia waktu menyerang Thanos dulu, tapi di sini dia menyerangnya si Dr. Doom. Dan kali ini dia bahkan lebih pinter karena dia ngincer kepala, guys. Ingat, Stormbreaker itu senjata yang didesain buat membunuh dewa. Senjatanya tuh udah gede banget kekuatannya tuh melebihi gabungan dari 6 Infinity Stone. Tapi Dr. Doom di sini dengan tenang nahan seluruh kekuatannya itu cuma pakai 2 jari doang. Dan momen ini penting banget karena itu ngasih kita tahu, bikin kita jadi sadar kalau skala kekuatannya si Dr. Doom ini kuat banget. Kalau Thanos aja butuh sarung tangan lengkap sama 6 Infinity Stones buat jadi ancaman, Doom di sini malah nahan senjata pembunuhnya ini cuman pakai 2 jari tanpa kelihatan susah sama sekali. Dan ada satu detail di sarung tangan Doom yang gua pengen kalian perhatiin, yaitu ada rune-nya Doom di gauntletnya. Ini simbol yang sama yang juga muncul di singgasana Doom di event-event Marvel di China. Dan kalau kalian perhatiin, tiap sudut rune itu tuh punya semacam 2 tanduk atau capit. Dan tanduk itu buat sebagian fans ini kelihatan kayak mahkotanya si Loki. Jadi ada teori kalau Doom entah punya atau gimana caranya dia berhasil menyerap kekuatan God of Storage-nya Loki, kekuatan buat memanipulasi realitas, dan ini teori yang gua rasa bakal jadi kunci sequelnya nanti di Secret Wars. Dan di momen inilah kita juga dapat shot yang paling jelas dari topeng Dr. Doom, dimana kita bisa ngelihat mata hijaunya Robert Downey Jr. melotot penuh amarah ke arahnya Thor dari balik topeng besinya. Tapi ada hal yang perlu kalian sadarin dari momen Doom nahan Stormbreaker ini, yaitu jelas ada semacam enchantment atau perlindungan sihir di armornya Doom. Soalnya mustahil sebuah senjata pembunuh dewa kayak Stormbreaker ini plus petirnya Thor bisa ditahan cuma pakai kekuatan fisik biasa. Kalau kalian perhatiin ada green glow atau ya cahaya hijau di lens flare di sekitar si Dr. Doom ini. Dan itu kemungkinan adalah cahaya yang membias lewat semacam barrier sihir yang mengelilingi dirinya ini. Yang artinya Dr. Doom ini bisa sekuat itu bukan karena kekuatan fisik doang, tapi karena sihir juga. Ya mungkin itu kenapa ada rune yang ada di gauntletnya dia, karena ya itu adalah salah satu bagian dari sihirnya. Dan trailer ini ditutup dengan momen yang bikin semua orang teriak, "We're going to need a miracle," kata Thor. Terus ada bayang muncul dan "Hey pal," dan kata si Thor, "It's not possible." Steve Rogers balik lagi. Chris Evans berjanggut, rambut lebih panjang, jaket bomber hitam, look yang ngingetin kita sama versi Infinity War-nya. Dan buat ngebuktiin kalau dia beneran Steve, si Thor ini pakai two-factor verification ya. Atau two-factor authentication buat si Steve ini apakah beneran Steve. Dia langsung ngasih Mjolnir ke tangannya, dan ini juga ngulang momen yang paling ikonik dari Endgame. Dan detail kecil yang keren, Mjolnir ini adalah palu yang retak yang dirakit ulang sama Jane Foster di Thor Love and Thunder dulu. Bukan Mjolnir yang dulu Steve bawa ke masa lalu. Ini udah pernah gua bahas waktu kita nge-breakdown konsep artnya waktu itu. Sekarang, kenapa Thor sampai bilang it's not possible? Menurut gue ini bukan karena dia kaget ngelihat Steve masih hidup. Karena ya come on, Thor itu kan udah ngalamin time travel dan lompat-lompatan multiverse yang jauh lebih gila. Jadi Steve muncul lagi dengan janggut itu ya bukan hal yang mustahil sebenarnya buat dia. Yang bikin dia shock itu ya kemungkinan adalah kalau Steve ngasih tahu dia sesuatu.
kalau teman mereka yang dulu udah mati, Tony Stark ternyata ada dalam wujud variannya dengan nama lain. Atau ya kemungkinan lain, ini Thor lagi bereaksi ngelihat langsung wajah Tony Stark di kapal itu. Wujud Victor yang pura-pura jadi temannya mereka. Terus gimana caranya Steve ini bisa ada di sini bareng sama Thor? Jadi Steve di sini bisa dipastikan kalau dia ini adalah Steve yang berbeda dengan Steve yang tua di Endgame. Karena yang nggak seru kan kalau Steve yang tua di Endgame adalah Steve yang udah survive perang sama Dr. Doom di sini. Steve yang ini kemungkinan adalah Steve variant, dan dia adalah variant yang terbentuk karena dia memilih untuk hidup bareng Peggy Carter di tahun 1940-an. Nah, di titik poin itu kita udah tahu kalau ini tuh melanggar hukum timeline. Jadi masuk akal banget kalau ada multiple timeline yang tercipta cuma dari satu kejadian Steve yang tinggal dan stay bareng Peggy di sini. Salah satu variannya ini berhasil ditarik lagi ke Endgame dan jadi tua seperti yang kita tahu. Varian yang lainnya ini berjalan dengan timelinenya masing-masing. Bisa nyambung dengan Universe 828 di mana ada teori yang tadi sempat kita bahas kalau Universe 828 mungkin tercipta justru karena Steve Rogers yang stay di masa lalu itu dan malah menciptakan universe alternatif yaitu Universe Fantastic Four. Bisa juga timeline lainnya yang intinya si Steve Rogers ini itu beda sama Steve Rogers yang ada di Endgame. Nah, ada satu teori juga yang bilang kalau di sini bakal ada dua sosok Dr. Doom. Jadi Dr. Doom ini bakal punya dua karakter yang berbeda. Atau satu karakter tapi dua, ya dia memasukkan salah satu karakternya ya. Yang pertama adalah Dr. Doom yang bertopeng, yang bersenjata, si penjahatnya. Tapi yang satu lagi adalah seorang ilmuwan ramah yang bernama Victor. Dengan nama belakangnya yang dirahasiakan lah ya, dia yang berniat untuk menolong. Yang awalnya ya dia ini yang justru membantu Fantastic Four dari realitas mereka. Nah, Victor yang ramah inilah yang bikin Thor dan Steve merinding ketika wajahnya ini dilihat pertama kali. Ini kayak wajah teman mereka yang mati. Dan Victor ini bakal menyembunyikan identitas gandanya ini di sepanjang ya bagian awal filmnya. Bikin para hero ini percaya sama wajah yang mereka kenal itu. Baru nanti pas Thor ngelihat langsung dari mata yang ada di balik topeng Dr. Doom, dia bakal nyambungin semuanya dan dia tahu kalau oh ternyata Victor ini adalah Dr. Doom. Mungkin ya, dan mungkin di situ udah terlambat dan akhirnya ya. Itu masih teori. Semua yang gue bahas di sini sebenarnya masih teori semua, guys. So, kita tunggu aja nanti berikutnya ada update apa, karena apalagi bentar lagi bakal ada Comic Con nih guys di tanggal 25 Juli nanti. Dan sebenarnya trailer ini kan adalah stok trailer yang udah lama ya, yang udah dimunculkan di CinemaCon waktu itu. Dan mungkin nanti di SDCC nanti di Comic Con bakal ada trailer baru, tapi kayaknya nggak bakal dirilis ke publik karena as you know ya, yang ini kan baru dikeluarin ke publik ya, nggak mungkin ada ya tambahan di dalam waktu dekat, mungkin agak-agak nanti. Tapi buat yang datang khusus ke sana mungkin bakal dapat visual atau bakal dapat preview atau apapun itu tentang film ini. So kita tunggu aja detail apapun yang nanti bakal muncul. Kayak contohnya yang udah berkembang adalah munculnya ada Witch of ini ya, Latveria, kostumnya yang mirip banget sama dengan topeng juga Dr. Doom. Yang dicurigai ini adalah kostum ibunya si Dr. Doom. So ada banyak detail yang nantinya bakal datang dan kita tunggu aja nanti bakal trailer kedua, trailer ketiga. Kita tunggu dan kita bakal lengkapin semua puzzle-puzzle ini untuk menuju ke Avengers Doomsday. Kalau kalian punya teori atau apapun itu atau mungkin pembahasan yang gue lewatkan, coba tulis di kolom komentar di bawah dan kita diskusi rame-rame. And thank you udah nonton video ini. Ini udah panjang banget. Jangan lupa like video ini dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini. Cari kita juga di TikTok, Instagram, di manapun itu karena kita juga bikin konten di situ. Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini. See you on the next video. Gue Ren, until next time, keep exploring the multiverse.